Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Dwi Lestari dengan NIM 224750012 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Kendari. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Psikologi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan belajar. Sebelum kita lanjut membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan belajar, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih keberhasilan belajar itu. Jadi, keberhasilan belajar atau prestasi belajar adalah hasil yang dicapai atau ditunjukkan oleh peserta didik sebagai hasil belajar mereka, yang diperoleh melalui pengalaman dan latihan. Hal ini dapat berupa perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kombinasi dari keduanya. Menurut Rashid tahun 2020, prestasi belajar adalah hasil dari suatu kegiatan pembelajaran dengan perubahan yang dicapai seseorang, yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat dengan standar yang telah ditetapkan. Baiklah, setelah tadi kita membahas mengenai sedikit pengertian tentang keberhasilan belajar, kemudian kita masuk pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan belajar. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Jadi, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan sangat memengaruhi proses serta hasil belajar. Berikut ini bagian-bagian dari faktor internal. Yang pertama, ada minat. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Jika siswa memiliki minat pada suatu mata pelajaran, maka mereka ini cenderung lebih termotivasi dan bersemangat untuk belajar, sehingga hasil belajarnya bisa lebih baik. Yang kedua ini ada motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar yang kuat akan membuat siswa lebih giat berusaha, fokus, dan tekun dalam belajar. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan. Kecerdasan atau inteligensi juga berperan penting dalam keberhasilan belajar. Siswa dengan tingkat kecerdasan yang tinggi cenderung lebih mudah memahami konsep dan memecahkan masalah dalam pelajaran. Dan yang keempat atau yang terakhir ada kondisi fisik. Kesehatan fisik yang prima ini juga sangat penting bagi siswa untuk mendorong semangat belajar mereka. Siswa yang sehat dan tidak sakit akan lebih mudah berkonsentrasi dan menyerap materi pelajaran. Selanjutnya kita masuk pada faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar diri siswa yang berdampak pada proses dan hasil belajar. Berikut ini bagian-bagian dari faktor eksternal. Yang pertama, ada faktor lingkungan keluarga. Suasana rumah yang kondusif untuk belajar, seperti ketersediaan tempat belajar yang tenang dan dukungan orang tua dalam proses belajar, itu juga sangat penting bagi seorang siswa. Kemudian ada hubungan yang harmonis antara anggota keluarga yang dapat memberikan motivasi dan semangat belajar bagi siswa. Lalu ada peran orang tua dalam memantau dan mendampingi kegiatan belajar anak. Dan faktor yang kedua ada faktor lingkungan sekolah. Kualitas guru dan metode pengajaran yang baik juga sangat dibutuhkan bagi seorang siswa dalam proses belajar. Kemudian fasilitas dan sarana prasarana sekolah yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, dan laboratorium. Hal itu juga sangat penting bagi seorang siswa. Selanjutnya ada iklim sekolah yang kondusif, seperti hubungan yang baik antara guru dan siswa serta antar siswa. Kemudian kita masuk pada faktor yang ketiga, yaitu faktor lingkungan masyarakat. Nah, faktor ini juga sangat berpengaruh. Contohnya seperti pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial di sekitar tempat tinggal. Kemudian ada ketersediaan sumber belajar di masyarakat juga ini penting bagi seorang siswa, seperti perpustakaan umum dan pusat kegiatan belajar. Selanjutnya kita masuk pada faktor yang keempat atau faktor yang terakhir dalam faktor eksternal, yaitu faktor instrumental. Faktor instrumental ini mencakup beberapa bagian, yaitu sarana dan prasarana belajar yang menunjang proses belajar, seperti buku pelajaran, alat peraga, dan teknologi informasi. Dan ada kurikulum dan silabus yang relevan dengan kebutuhan siswa. Kemudian ada juga metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Setelah tadi kita membahas semua tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan belajar, di sini saya akan membacakan kesimpulannya.
yaitu keberhasilan belajar adalah hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan faktor eksternal. Dari sisi internal, kesiapan individu seperti kesehatan fisik dan mental, motivasi, minat, kecerdasan, serta kemampuan dasar seperti fokus dan daya ingat sangat memengaruhi proses belajar. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kualitas pengajaran, ketersediaan fasilitas, belajar yang memadai, dukungan dari lingkungan sosial. Ini dimaksud yaitu keluarga dan teman, serta kurikulum yang relevan dan metode belajar yang efektif. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.